Salam sehat sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Setahun yang lalu, virus COVID-19 dengan sangat cepat menyebar ke segala penjuru dunia, membuat orang-orang menjadi panik, dan di dalam kekalutan, tiap orang berusaha mencari selamat dengan memborong serta menimbun masker, hand sanitizer, dan sembako. Bahkan orang-orang saling berebutan, lupa bahwa ada sesamanya yang lain yang juga membutuhkan barang yang sama. Lalu kita masuk di masa pandemi yang mengubah segala aktivitas rutinitas keseharian kita. Segala sesuatu dilakukan dari rumah, dan kalau tidak ada urusan yang penting dan mendesak, diharapkan tidak berpergian keluar rumah. Ya, kita jelas mengalami bahwa bertemu, ngobrol, bercengkrama dengan sesama di ruang publik menjadi sangat terbatas dan dilakukan seperlunya saja. Ini jelas situasi yang tidak menyenangkan. Meskipun bisa video call, tetapi rasanya tetap saja ada yang kurang. Kita seolah tersadarkan betapa mahalnya kesempatan untuk dapat menghabiskan waktu bersama dengan sesama. Memang COVID-19 ini menghantam keberadaan dasar kita sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Ternyata kita membutuhkan keberadaan orang lain. Tapi, sungguhkah pengalaman selama setahun hidup di masa pandemi telah menumbuhkan kepedulian dan rasa kemanusiaan kita, sehingga kita mau berbagi cinta dengan yang lain? Inilah yang patut menjadi pokok refleksi kita. Sebab pada kenyataannya, setelah vaksin COVID-19 diketemukan dan kemudian mulai disuntikan kepada masyarakat, orang-orang kembali berlomba-lomba untuk mendapatkannya tanpa menghiraukan keberadaan sesamanya. Coba saja tulis kata kunci vaksinasi COVID-19 ricuh di Mbah Google. Pasti akan muncul itu berderet-deret beritanya. Tidak hanya yang terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lain yang bahkan dikenal sebagai negara maju yang katanya lebih tertib dan teratur. Rupanya, orang-orang tetap saja berebutan cari selamat sendiri dan masa bodoh dengan sesamanya. Apakah kita memang makhluk yang bebal, yang sulit belajar dari pengalaman masa lalu? Tidakkah pengalaman berada di rumah tanpa bisa secara leluasa bertemu, bercengkrama dengan sesama, menumbuhkan kerinduan akan kebersamaan? Mari kita merefleksikannya dengan bertumpu pada firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16 yang demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sungguh ironis jika selama setahun hidup dalam masa pandemi justru tidak menyuburkan rasa kemanusiaan kita dengan saling peduli dan mengasihi, dan malah semakin memerosotkan kita menjadi serigala bagi yang lain. Ya, semoga tidak begitu. Amin.